Baik, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun Anda berada saat ini yang sedang mengikuti kelas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat untuk nanti ke depannya. Kemudian buat teman-teman yang baru, mudah-mudahan menjadi pembuka untuk melangkah lebih baik khususnya di trading ya. Dari mulai awal saya berharap tidak ada yang bolos, artinya yang baru untuk selalu mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi sampai hari Jumat nanti diusahakan tidak bolos, sehingga nanti ada kesinambungan dan urut-urutan di dalam kita nanti mempelajari teknik yang kita sampaikan. Baik, untuk mengawali pada kelas sore pagi hari ini ya, mohon maaf karena terbiasa banyak yang malam. Saya akan mengawali dari pra trading dulu. Saya akan mencoba mengawali dari pra trading dulu biar teman-teman lebih konsen dan tentu mindsetnya menjadi lebih tertata. Karena banyak di antara teman-teman yang trading banyak sekali tidak menemukan titik yang nyaman, tidak menemukan cara dan teknik yang tepat yang bisa profit secara konsisten. Ada pertanyaan besar, ya, kenapa yang lain bisa, kenapa kok susah sekali untuk kita bisa membaca? Ya, pertanyaan itu selalu muncul di dalam benak kita, bisa karena kita kurangnya pengetahuan, bisa karena kurangnya. Jadi kalau kita kurang pengetahuan, akan sulit untuk membaca. Yang kedua, kurangnya pengalaman di sana. Yang ketiga adalah ambisi yang meluap, ambisi yang sangat meledak-ledak, yang orientasinya selalu profit dan profit. Ya, saya sering menyampaikan kenapa ini menjadi penting, karena ambisi yang terlalu kuat untuk selalu profit dan profit akan menjerumuskan kita, mengarahkan kita pada entry yang over. Ya, sehingga yang terjadi ketika sudah over, marketnya koreksi saja, tidak bisa dilakukan penyelamatan. Yang ada adalah galau, bimbang, dan tentu membuat mental kita menjadi down. Karena itu perhatikan baik-baik sebelum kita trading apa yang harus kita siapkan. Yang pertama, ya, kuasai money management dan risk management. Selalu saya tekankan kenapa money management dan risk management, karena ini bagian yang sangat penting, yang sangat menentukan apakah kita bertahan atau tidak, adalah penguasaan money management dan risk management. Saya sudah sampaikan berulang kali, tidak ada analisa yang paling akurat dan paling valid sekalipun tanpa kita memahami money management dan risk management. Kemudian trading yang kita lakukan harus menyesuaikan. Ya, rata-rata di antara kita menggunakan trading jangka pendek ya. Trading jangka pendek. Kenapa kita menggunakan trading jangka pendek? Yang pertama karena alasan modal. Mungkin modal kita terlalu kecil atau mungkin tidak sampai miliaran. Kemudian yang kedua, psikologi. Ya, banyak di antara kita trading ini untuk bisa mengcover kebutuhan kita. Kalau kita trading jangka panjang, tentu modal yang dipakai adalah modal adem, modal diam, modal yang artinya uang nganggur, uang yang tidak dipakai. Ya, sementara banyak di antara kita modalnya terkadang cari sana cari sini. Mohon maaf, ini yang kita serap dari teman-teman semuanya. Sehingga jangan berpikir untuk trading jangka panjang, karena trading jangka panjang itu modalnya harus besar, kemudian ketahanan harus besar. Kalau kita ketahanan cuma 20.000, 50.000, kita bermain jangka menengah pun akan sangat membahayakan. Artinya yang pertama adalah money management, risk management. Money management, risk management
ini tentu berkaitan dengan modal. Modal ini tentu nanti pengelolaan akan lebih mudah ketika kita menyesuaikan gaya dan teknik trading kita. Ya, kalau kita menggunakan trading jangka pendek, satu hari selesai, satu hari selesai, satu hari selesai, itu akan jauh lebih mudah kita mengontrol. Ya, berbeda ketika trading kita tidak ada arah. Sehingga ketika kita punya entry buy misalnya 0,5, ini ditunggu walaupun minus sampai sudah 500. Walaupun minus sudah 1000, masih ditunggu. Yang jadi pertanyaan, menunggu ini menunggu apa? Saya juga tidak paham di sana. Menunggu apakah nanti mau berbalik lagi? Ya bisa saja. Tetapi sadari ketahanan di sana. Ya, ketahanan disadari. Lotnya besar kemudian ketahanannya kecil, ditunggu. Ya, tetap market itu tetap berbalik. Masalahnya mampukah ketahanan kita itu ketika nanti ada koreksi di sana? Ketika koreksi saja tidak mampu, maka yang terjadi sebelum berbalik sudah kena duluan, habis duluan. Ya mungkin teman-teman sudah pernah mengalami kena ekor panjang, kemudian mantul, balik lagi ke atas, ditutup dengan begini. Pada akhirnya naik memang, tapi sebelum naik ini, ekornya ini yang menyentuh batas margin kita. Sehingga ketika menyentuh batas margin ini, ketahanan tidak mampu, maka sistem akan melakukan close dengan paksa, namanya MC atau margin call itu. Ya, karena itu kuasai money management dan risk management. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian money management dan risk management yang bagaimana yang sehat? Money management dan risk management. Kalau saya sebut money management dan risk management ini adalah satu paket. Jangan dipisah-pisah, ini adalah satu paket. Ketika kita entry dengan lot angka berapa, maka resiko ini harus sudah ada di kepala. Tidak boleh resiko dipikir belakang. Kemudian bagaimana untuk menentukan money management dan risk management yang sehat? Oke, sekarang kita bicara ketahanan. Ya, ketahanan itu artinya ketahanan berapa pip kita mampu menahan pergerakan naik turunnya harga. Ya. Kalau kita ambil secara mudahnya, kita bisa ambil 2% dari modal. Oke. Paling gampang adalah ambil 2% dari modal. Ini untuk ketahanan atau untuk lot kita. Oke. Saya kasih contoh dulu. Ini saya kasih contoh. Contoh, kita punya modal $1000 saja. Misalnya ya, ini gampang-gampangan ngitungnya. Kita punya modal $1000. Kemudian kita mengambil ketahanan 2% dari modal, atau lot yang kita ambil cuma 2% saja. Maka untuk menentukan lotnya, 2% dari 1000 ini adalah $20. Sehingga untuk menentukan lotnya kita cukup 20 ini ya dibagi modal kita. Maka akan ketemu ketahanan di sana. Berapa ketahanannya? Kita coba bagi 20 dibagi 1000 ya. Ya, ini adalah lot kita adalah 0,02. Artinya ketahanannya adalah ini, kalau kita menghitung ketahanan berarti 1000 dibagi 0,02. Oh sorry, ini berarti ketahanannya adalah ketahanan 50.000 ya. Oke, jadi lot yang kita gunakan adalah 0,02 per transaksi, bukan 0,02 bisa berjajar sampai 10. 0,02 adalah maksimum ketika kita entry di sana. Ini untuk ketahanan yang aman atau modal-modal dengan angka 1000 tadi. Kemudian kalau kita menggunakan ketahanan yang masih aman di sana.
Berapa kekuatan pip yang kita punyai ketika kita menggunakan lot 0,02 ya. Coba kita 20 0,02 dibagi 1000. Oh, balik ya. Nah, ketahanan kita adalah 50.000. Ini ketahanan kita adalah 50.000 pips. Ya. Artinya apa? Artinya kita akan habis ketika bergerak 50.000 pips. Gampangnya begitu. Ya, ini untuk kehati-hatian kita. Apakah mungkin satu hari bisa 50.000 pip? Sangat tidak mungkin sekali. Karena masing-masing pasangan punya karakter dan ring yang berbeda. Yang paling tinggi adalah emas atau XO. Itu pun di angka 13.000 itu sudah tinggi. Satu hari 13.000 pips ini sudah tinggi. Artinya ini sudah ekstrim. Dalam kondisi normal ya sekitar 6 ribuan. 6.000 pip ini dalam kondisi normal. Sehingga kalau ketahanan ini sangat tidak mungkin sekali habis dalam satu hari. Artinya maksimum lot yang kita gunakan adalah 0,02 sekali transaksi, bukan 10 kali, bukan 20 kali berjajar. Ya, ini adalah bagian dari teknis kita menentukan lot ya dan menghitung ketahanan kita. Ini kalau paling gampangnya. Kita bisa gunakan 1% pun boleh. Kalau kita pengen gampang. Tetapi disadari ketika kita menggunakan ketahanan yang aman, maka potensi profit kita juga kecil. Oke, ini adalah paling gampang menghitung bagaimana kita menentukan lotnya. Sehingga teman-teman banyak di antara kita masih bingung, modal saya sekian, berapa lot yang kita gunakan? Ya kita bagi saja, pakai 2% atau 1% boleh. Semakin kecil semakin kuat di sana, semakin aman. Aman dalam artian di dalam satu kali satu hari tidak akan mungkin habis. Ya kecuali tidak tahu tekniknya. Ini yang saya sampaikan. Yang pertama adalah menentukan lotnya, kemudian bagaimana nanti kita manajemen resikonya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian selain dengan 2% kita juga bisa menggunakan data yang kita berikan ini. Ya, ini data ketahanan yang bisa kita sampaikan, nanti teman-teman bisa memilih. Ya, mungkin teman-teman yang sudah banyak melihat dan banyak mengikuti, yang pertama adalah ketahanan aman. Ini tadi 50.000 pips. Kemudian yang kedua adalah sedang. Ini dengan menggunakan ketahanan 20.000. Kemudian yang ketiga adalah beresiko. Ini kita menggunakan ketahanan 10.000. Yang terakhir adalah high risk atau resiko tinggi. Ini kurang dari sama dengan 5.000 pip. Nah, dari sekian ini tentu pilihan ada di masing-masing trader. Ya, trading itu sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan keahlian di sana. Kalau kita belum mampu dengan lot yang besar, kalau kita belum mampu dengan ketahanan yang sedang, maka gunakan ketahanan yang aman. Ketika kita sudah menggunakan ketahanan aman, mungkin dengan mencoba lot berulang kali ya, mungkin lotnya 0,2, 0,3, 0,5, bahkan 0,75, ini sudah dikuasai semuanya, maka kita bisa naikkan grade kita. Ya, kita bisa naikkan ketahanan kita menjadi sedang. Artinya potensi untuk keuntungan makin besar di sana. Dengan lot yang sama, potensi keuntungan makin besar, target profit kita makin mudah kita dapatkan. Ya, masing-masing nanti silahkan dieksplor, silahkan dicoba dengan lot yang kira-kira cocok nanti di sana. Artinya cocok, pas lot itu yang kita gunakan enak,
bisa profit, kemudian saya bisa mengendalikan di sana. Ya, cobai minimal 100 kali. 100 kali transaksi dan hasilnya bagaimana nanti kita catat, buat catatan yang kecil di sana. Minimal 100 kali transaksi. Kemudian di awal jangan coba-coba dengan real account ketika kita tidak menguasai sama sekali. Ya, itu namanya mau bunuh diri. Saya sering sampaikan ke teman-teman, lebih baik belajar mahir dulu, kemudian gunakan akun demo dulu, tentu dengan modal sesuaikan nanti kemampuan kita ketika kita mampu real account-nya. Kalau kita mampu real account di angka 10.000, maka di akun demo nanti gunakan modal 10.000. Sehingga nanti kita terbiasa dengan lot-lot yang sudah kita gunakan. Ketika menggunakan lot kecil ini kita pakai untuk yang bagaimana, kemudian yang besar kita pakai yang bagaimana. Itu harus dicoba dan dilatih. Tanpa dilatih nanti tidak akan bisa menjadi keterampilan kita. Ya, silakan nanti dipilih. Ya, saran saya selalu yang aman dulu. Ini sama tadi yang 2% tadi. Caranya sama, dibagi dengan ini, kalau ini langsung dibagi. Jadi modal kita misalkan tadi 1.000, kalau kita menggunakan ketahanan sedang maka 1.000 dibagi 20.000, nanti ketemu lotnya itu. Sekali transaksi masuk pakai itu. Maksimum, bisa dikurangi, bisa diturunkan, bisa dibagi 2. Misalnya tadi 0,02, ya ini kita bisa bagi 2, 0,01 2 kali dan seterusnya. Ya, kemudian ketika kita belum menguasai medan, belum menguasai tekniknya, jangan menggunakan resiko yang berbahaya atau high risk. Ketahanan 5.000. Ketahanan 5.000 ini seperti apa contohnya? Ya, saya berikan contoh misalkan kalau kita menggunakan ketahanan 5.000 saja, ini sangat-sangat berbahaya tanpa keahlian, tanpa kemampuan yang sudah teruji, saya pastikan akan habis di tengah jalan. Misalkan kita modal 1.000, berarti kalau kita menggunakan high risk, ini dibagi 5.000, 0,5, lotnya 0,5, bisa dibayangkan 0,5, ya pastikan dulu ya, 1.000 dibagi 5.000, oh 0,2, sorry ya, ini 0,2 di sana. Diingat di pergerakan XAU, kalau kita menggunakan XAU, ini satu candle bisa 6.000. Satu candle saja bisa bergerak 6.000 pip. Bayangkan kalau ketahanan kita cuma 5.000. Maka yang terjadi modal kita bisa habis tidak butuh waktu lama. 1 jam satu pergerakan candle bisa habis dengan sangat cepat tanpa kita memahami bagaimana menentukan resikonya. Ya, nanti kita ajari bagaimana kita menentukan resikonya dan kapan kita harus cut loss di sana. Oke, ini adalah bentuk dari money management atau pengendalian kontrol dari lot itu. Kemudian yang berikutnya adalah risk management tadi. Ketika kita entry misalkan 0,2 tadi kita entry buy, maka ini harus sudah ketemu di mana batas toleransi kita, ya. Di mana batas toleransi kerugian. Artinya apa? Artinya resikonya harus sudah kita tentukan di awal. Kalau nanti misalkan bergerak berbalik turun, nanti saya harus di angka ini harus keluar atau harus menunggu sampai di sini. Itu harus ada gambaran. Nah, untuk bisa menentukan gambaran kita tidak bisa dengan angka. Misalnya SL 500 pip, tidak bisa begini. Nanti kalau kita menggunakan angka begini, kondisinya fluktuatif, ini kena terus nanti. Ya, jangan dengan kita menggunakan meteran angka. Gunakan adalah teknikal, nanti membaca teknikalnya seperti apa. Nanti kita pas contohnya kita coba di sana.
Ya, sehingga kita lebih aman, stop loss-nya tidak selalu kena. Karena ketika marketnya panjang, 500 pip ini tidak ada apa-apanya nih, sebentar lagi koreksi sebentar aja turun 500 sudah. Maka ketika kita menggunakan angka, ini selalu kena nanti SL-nya. Modal habis bukan karena kita berjuang untuk membaca dengan baik, tetapi selalu kena SL-nya. Maka dengan sendirinya nanti akan bisa habis juga modal kita. Ya, sekali lagi untuk menentukan stop loss atau batas kerugian nanti menyesuaikan dengan kondisi market. Bagaimana nanti di sana terbentuknya candle itu, kemudian kita lihat support resistnya di mana, kita nanti baru menentukan SL-nya. Ya, itu caranya. Tetapi ketika kita mungkin ya tidak terlalu menguasai dulu, maka rabaan pertama kita bisa gunakan 5% modal. Kemudian maksimum 20%. Ini maksimum, dalam kondisi maksimum 20% harus sudah exit, harus sudah keluar dari market. Artinya kalau misalkan modal 1000, ini batas maksimum kita adalah $200. Ini harus sudah diatasi, harus sudah cut loss atau recovery di sana. Kalau kita menggunakan 5% berarti $50. Nah, yang jadi masalah bagaimana kondisi marketnya. Kalau kondisinya marketnya bergerak dengan kuat, maka ini selalu kena nanti. Ya, karena itu membaca dinamika atau perkembangan market yang ada di sana. Nanti baru kita tentukan stop loss-nya. Sekali lagi, stop loss di sini bukan berarti kita aman, ya. Stop loss di sini adalah bagian alternatif terakhir kita dalam kondisi yang terpaksa. Sebelum dalam kondisi itu terpaksa, maka usahakan stop loss-nya tidak kena. Artinya begini, buat jarak yang jangan terlalu dekat, sehingga tujuan kita adalah profit itu tercapai. Berikan ruangan yang lebih atau space yang lebih untuk bergerak fluktuasinya, naik turunnya. Ya, sehingga ketika naik turun, ini stop loss-nya tidak kena. Walaupun turun tapi tidak kena. Akhirnya kembali lagi dan kita bisa profit di sana. Yang kita harapkan adalah profit, bukan stop loss. Stop loss sekali lagi hanyalah sebagai alternatif terakhir dalam kondisi yang terpaksa. Namun demikian, ini tetap kita siapkan, tetap kita pikirkan di awal, karena kita tidak bakalan tahu naik turunnya sampai sejauh mana.